hukumnya mengatakan bahwa yang dibawa Pak Jokowi ke Polda Metro itu adalah ijazah asli yang tidak dilaminating. Betul. Dan siap untuk diperiksa termasuk laboratorium forensik. Komentar Anda gimana, Mas? Bagus. Ya memang harus. Dan kalau saya boleh menyarankan ya, kita harus tunjuk laboratorium forensik yang netral dan independen. Dalam konteks ini menurut Mas Roy ya gimana? Mungkin Singapura. Gitu loh. Karena apa? Karena ya Pak Rismon itu yang bilang jangan mau diperiksa oleh laboratorium internal sini gitu, karena dalam kasus Jessica dia gitu, itu direkayasa nanti buktinya. Oke, ya kita nanti bisa request, kita nanti bisa minta, atau mereka juga menghadirkan pakar telematika atau misalnya ahli forensik yang lain, ya nggak apa-apa, kita adu ilmu aja, gitu loh, adu ilmu, adu ilmiah. Jadi intinya sebenarnya Mas Roy juga masih belum puas atau meragukan kalau itu diperiksa oleh laboratorium forensik Polri misalkan gitu. Ya, gimana, Mas? Dengan segala hormat, nanti harus kita lihat ya resumenya atau hasilnya. Karena apa? Karena itu yang mengkhawatirkan adalah kolega saya, Dr. Rismon gitu. Karena itu saya kalau Mas Roy sendiri gimana? Ya, sebenarnya gini ya. Sekarang ada kan Polri dalam hal ini kan kemungkinan saja ya masih ada maksud kita percaya netralitas Polri, ya harus percaya kita. Yeah. Cuman kan kalau nanti kita lihat proses ini aja, proses penyidikannya ini aja atau penyelidikannya aja nanti kan kelihatan kok. Seberapa cepat, seberapa lambat itu nanti kita bisa nilai itu. Gitu. Apakah prosesnya cepat sekali ya karena itu dia seorang Jokowi, atau prosesnya biasa seperti masyarakat. Karena yang TPU aja prosesnya sudah dilaporkan Desember aja lambat banget gitu loh, belum diproses-proses gitu. Mas Roy. Jadi ini menariknya Pak. Ketika kami sudah sampai di Jogja pada hari yang ditentukan, Selasa tanggal 15 April kemarin, ternyata rombongan TPUA tuh nggak nyampe. Oh gitu. Ada kendala yang dialami mereka ketika di jalan. Ya gitu. Jadi bisnya itu ya macet gitu ya. Jalannya macet. Padahal sebenarnya nggak perlu macet. Ini aneh, ada kecelakaan di depan tapi semua suruh macet. Nah, jadi mereka terlambat. Nah, karena mereka terlambat, maka pada jam yang ditentukan nggak ada orang selain kami bertiga, ya kamilah yang dipanggil oleh UGM. Oh gitu ceritanya. Ya, sebenarnya haknya ada 5 orang. Meskipun kami minta 10 tapi hanya dikasih 5. 2 itu saya tawarkan UGM. Ini ada Prof. Amin Rais loh. Ini kan juga guru besar UGM juga dulu. Ada Pak Syukri Fadoli. Ternyata ditolak. Enggak. Yang ada di nama itu cuma Pak Roy, Dr. Rismon sama Dr. Tifa. Saya di situ mulai, loh UGM ini ada apa ya? Gitu. Kenapa terlalu tertutup gitu? Dan itu bikin kaget saya, Pak. Ketika saya masuk, ternyata dihadapi oleh pasukan. Karena yang ada di situ mulai dari wakil rektornya aja ada 2, dekan, ketua senat, profesor, ada sekretaris rektor, dan ada 11 lebih mahasiswa yang katanya mahasiswa senior gitu ya, yang katanya dulu teman-temannya seangkatannya Pak Jokowi katanya. Gitu. Nah udah masuk, saya sempat lihat ada kamera, saya tenang gitu. Wah tak pikir ini kameranya milik wartawan. Bahkan saya sempat mengira karena ada yang satu pakai handphone dan kayak ada tancepan wah saya pikir ini adalah live streaming gitu. Ternyata setelah 1 jam baru Dr. Rismon bilang ini pertemuannya bisa diikuti. Enggak, itu kameranya internal loh. Bukan wartawan, malah humas. Iya, humas UGM. Lah ini gimana yang bisa padahal pertemuan itu seru banget. Masa? Di pertemuan itulah justru sebenarnya banyak sekali saya menyayangkan UGM itu tergagap. Ya ketika kami datang. Dia bilang dia menyediakan ada 34 bukti perkuliahan Pak Jokowi. Satu pun nggak ada. Ini sumpah saya sampaikan apa adanya. Satu pun nggak ada yang ditaruh di situ. Masa Pak? Iya, nggak ada. Ditunjukkan juga nggak. Bahkan skripsinya pun itu kita debat 1 jam untuk kita bisa pinjam skripsi itu untuk dilihat. Mereka beralasan ini dilindungi oleh undang-undang keterbukaan informasi publik ya. Di pasal dikecualikan. Saya bilang enggak. Pasal yang dikecualikan pasal 17 huruf H itu adalah kalau itu menyangkut nilai, menyangkut status kesehatan, akademik itu iya. Tapi kalau namanya ijazah, namanya skripsi apalagi itu adalah hak publik untuk diketahui gitu loh. Jadi dengan begitu perdebatannya di situ ya. Perdebatannya lama, bahkan UGM sempat menyatakan kalau dia memiliki peringkat sebagai peringkat 2 di seluruh Indonesia soal keterbukaan informasi publik. Nah gitu, jadi dia bilang kalau mengerti tentang itu. Ya. Saya bilang nyuwun sewu, gitu.
ketika undang-undang itu dibuat, saya dulu salah satu narasumbernya. Saya dulu yang tuh ikut nyusun naskah akademiknya, bahkan selama 10 tahun saya ngawal itu di Komisi 1 Undang-Undang 14. Jadi saya pastilah baru setelah itu mereka ngeluarin. Itu pun juga harus diambilkan di perpustakaan, jadi nggak siap. Si skripsi itu tadi ya? Aduh, ini gimana sih gitu. Habis itu kelihatan sekali kayak kita disusu-susu di tergesa-gesa gitu. Ini sebentar lagi kita harus nguji gini. Nah, cuman pada saat ditampilkan itu ya saya foto, saya bawa kamera profesional, kelihatannya pocket. Skripsi itu ya? Iya, bagian-bagian penting. Nah, disitulah saya kemudian mengamini apa yang sudah ditemukan oleh Dr. Rismond, bahwa hurufnya ternyata tidak sesuai dengan kondisi tahun 85. Hurufnya itu tampak sekali modern. Itu di lembar pengesahan ya? Di lembar pengesahan. Kalau yang depan-depan enggak? Depan-depan asli buatan percetakan kuno zaman dulu. Ya, karena hurufnya masih dengan cetak tinggi. Jadi disusun enggak, gitu. Kalau menurut Anda sendiri, Mas Roy, kok ada perbedaan tuh apa sih? Antara lembar pengesahan sama di depannya itu apa? Ya, patut diduga itu ada sesuatu terhadap skripsi itu gitu. Apakah itu skripsi milik orang lain yang kemudian diganti, ataukah itu ada yang tadinya tidak lengkap kemudian dilengkapi. Tapi intinya bahkan skripsi itu nggak lengkap karena ada beberapa bidang yang kosong-kosong gitu. Ada yang lembar misalnya jurusannya kosong, kemudian tanggal pengesahannya kosong, tanda tangannya Profesor Ahmad Sumitronya salah ketik, harusnya Ahmad Sumitro, di situ Sumitro, terus tanda tangannya itu meragukan. Sempat malah Dr. Tifa kemudian sempat menanyakan ke putrinya Prof. Ahmad Sumitro yang ada di Australia. Beliau mengatakan itu bukan nama ayah saya. Kalau ayah saya itu pakai U, bukan pakai OW. Gitu. Nah, kepada saya penasihat hukumnya mengatakan bahwa yang dibawa Pak Jokowi ke Polda Metro itu adalah ijazah asli yang tidak dilaminating. Betul. Dan ya, siap untuk diperiksa termasuk laboratorium forensik. Komentar Anda gimana, Mas? Bagus. Ya memang harus. Dan kalau saya boleh menyarankan ya, kita harus tunjuk laboratorium forensik yang netral dan independen. Dalam konteks ini menurut Mas Roy ya gimana? Mungkin Singapura. Gitu loh. Karena apa? Karena ya Pak Rismond itu yang bilang jangan mau diperiksa oleh laboratorium internal sini gitu. Karena dalam kasus Jessica dia gitu, itu direkayasa nanti buktinya. Oke, ya kita nanti bisa request, kita nanti bisa minta. Atau mereka juga menghadirkan pakar telematika atau misalnya ahli forensik yang lain, ya nggak apa-apa, kita adu ilmu aja, gitu loh, adu ilmu, adu ilmiah. Jadi intinya sebenarnya Mas Roy juga masih belum puas atau meragukan kalau itu diperiksa oleh laboratorium forensik Polri misalkan gitu. Ya, atau gimana, Mas? Dengan segala hormat, nanti harus kita lihat ya resumenya atau hasilnya. Karena apa? Karena itu yang mengkhawatirkan adalah oleh saya Dr. Rismond gitu. Karena itu saya kalau Mas Roy sendiri gimana? Ya sebenarnya gini ya, sekarang ada kan Polri dalam hal ini kan kemungkinan saja ya masih ada mesti kita percaya netralitas Polri ya, harus percaya kita. Cuman kan kalau nanti kita lihat proses ini aja, proses penyidikannya ini aja atau penyelidikannya aja nanti kan kelihatan kok seberapa cepat, seberapa lambat itu nanti kita bisa nilai itu. Gitu. Apakah prosesnya cepat sekali ya karena itu dia seorang Jokowi, atau prosesnya biasa seperti masyarakat. Karena yang TPU aja prosesnya sudah dilaporkan Desember aja lambat banget gitu loh, belum diproses-proses gitu. Mas Roy. Jadi ini menariknya Pak. Ketika kami sudah sampai di Jogja pada hari yang ditentukan, Selasa tanggal 15 April kemarin, ternyata rombongan TPUA tuh nggak nyampe. Oh gitu. Ada kendala yang dialami mereka ketika di jalan. Ya gitu. Jadi bisnya itu ya macet gitu ya. Jalannya macet padahal sebenarnya nggak perlu macet. Ini aneh, ada kecelakaan di depan tapi semua suruh macet. Nah, jadi mereka terlambat. Nah, karena mereka terlambat, maka pada jam yang ditentukan nggak ada orang selain kami bertiga, ya kami lah yang dipanggil oleh UGM. Oh gitu ceritanya. Ya, sebenarnya haknya ada 5 orang. Meskipun kami minta 10 tapi hanya dikasih 5. 2 itu saya tawarkan UGM. Ini ada Prof. Amin Rais loh. Ini kan juga guru besar UGM juga dulu. Ada Pak Syukri Fadoli. Ternyata ditolak. Enggak. Yang ada di nama itu cuma Pak Roy, Dr. Rismond sama Dr. Tifa. Saya di situ mulai, loh UGM ini ada apa ya? Gitu. Kenapa terlalu tertutup gitu? Dan itu bikin kaget saya, Pak. Ketika saya masuk, ternyata
dihadapi oleh pasukan namanya. Karena yang ada di situ mulai dari wakil rektornya aja ada 2, dekan, ketua senat, profesor, ada sekretaris rektor, dan ada 11 lebih mahasiswa yang katanya mahasiswa senior gitu ya, yang katanya dulu teman-temannya seangkatannya Pak Jokowi katanya. Gitu. Nah udah masuk, saya sempat lihat ada kamera, saya tenang gitu. Wah, tak pikir ini kameranya milik wartawan. Bahkan saya sempat mengira ya, karena ada yang satu pakai handphone dan kayak ada tancepan wah saya pikir ini adalah live streaming gitu. Ternyata setelah 1 jam baru Dr. Resma bilang ini pertemuannya bisa diikuti. Enggak, itu kameranya internal. Loh. Bukan wartawan, malah humas. Iya, humas UGM. Laduh. Nah ini gimana yang bisa padahal pertemuan itu seru banget. Masa? Di pertemuan itulah justru sebenarnya banyak sekali saya menyayangkan UGM itu tergagap. Ya ketika kami datang. Dia bilang dia menyediakan ada 34 bukti perkuliahan Pak Jokowi. Satu pun nggak ada. Ini sumpah saya sampaikan apa adanya. Satu pun nggak ada yang ditaruh di situ. Masa, Pak? Iya, nggak ada. Ditunjukkan juga nggak. Bahkan skripsinya pun itu kita debat 1 jam untuk kita bisa pinjam skripsi itu untuk dilihat. Mereka beralasan ini dilindungi oleh undang-undang keterbukaan informasi publik di pasal dikecualikan. Saya bilang enggak. Pas yang dikecualikan pasal 17 huruf H itu adalah kalau itu menyangkut nilai, menyangkut status kesehatan, akademik itu iya. Tapi kalau namanya ijazah, namanya skripsi apalagi, itu adalah hak publik untuk diketahui gitu lah. Jadi dengan begitu, perdebatannya di situ ya. Perdebatannya lama, bahkan UGM sempat menyatakan kalau dia memiliki peringkat sebagai peringkat 2 di seluruh Indonesia soal keterbukaan informasi publik. Nah gitu, jadi dia bilang kalau mengerti, nah gitu. Ya. Saya bilang nyuwun sewu, gitu. Ketika undang-undang itu dibuat, saya dulu salah satu narasumbernya. Saya dulu yang tuh ikut nyusun naskah akademiknya, bahkan selama 10 tahun saya ngawal itu di Komisi 1 Undang-Undang 14. Jadi saya pastilah baru setelah itu mereka ngeluarin. Itu pun juga harus diambilkan di perpustakaan, jadi nggak siap. Si skripsi itu tadi ya? Aduh ini gimana sih gitu. Habis itu kelihatan sekali kayak kita disusu-susu, ditergesa-gesa gitu. Ini sebentar lagi kita harus nguji gini. Nah cuman pada saat ditampilkan itu ya saya foto, saya bawa kamera profesional, kelihatannya pocket. Skripsi itu ya? Iya, bagian-bagian penting. Nah disitulah saya kemudian mengamini apa yang sudah ditemukan oleh Dr. Rismon, bahwa hurufnya ternyata tidak sesuai dengan kondisi tahun 85. Hurufnya tuh tampak sekali modern. Itu di lembar pengesahan ya? Di lembar pengesahan. Kalau yang depan-depan enggak? Depan-depan asli buatan percetakan kuno zaman dulu. Ya karena hurufnya masih dengan cetak tinggi. Jadi disusun gitu. Kalau menurut Anda sendiri Mas Roy, kok ada perbedaan tuh apa sih? Antara lembar pengesahan sama di depannya itu apa? Ya patut diduga itu ada sesuatu terhadap skripsi itu gitu. Apakah itu skripsi milik orang lain yang kemudian diganti, ataukah itu ada yang tadinya tidak lengkap kemudian dilengkapi. Tapi intinya bahkan skripsi itu nggak lengkap karena ada beberapa bidang yang kosong-kosong gitu. Ada yang lembar misalnya jurusannya kosong, kemudian tanggal pengesahannya kosong, tanda tangannya Profesor Ahmad Sumitronya salah ketik, harusnya Ahmad Sumitro di situ Sumitro, terus tanda tangannya itu meragukan. Sempat malah Dr. Tifa kemudian sempat menanyakan ke putrinya Prof. Ahmad Sumitro yang ada di Australia. Beliau mengatakan itu bukan nama ayah saya. Kalau ayah saya itu pakai U, bukan pakai OW. Gitu. Nah, kepada saya penasihat hukumnya mengatakan bahwa yang dibawa Pak Jokowi ke Polda Metro itu adalah ijazah asli yang tidak dilaminating. Betul. Dan siap untuk diperiksa termasuk laboratorium forensik. Komentar Anda gimana, Mas? Bagus. Ya memang harus. Dan kalau saya boleh menyarankan ya, kita harus tunjuk laboratorium forensik yang netral dan independen. Dalam konteks ini menurut Mas Roy ya gimana? Mungkin Singapura. Gitu loh. Karena apa? Karena ya Pak Rismon itu yang bilang jangan mau diperiksa oleh laboratorium internal sini gitu. Karena dalam kasus Jessica dia gitu, itu direkayasa nanti buktinya. Oke, ya udah kita nanti bisa request. Kita nanti bisa minta. Atau mereka juga menghadirkan pakar telematika atau misalnya ahli forensik yang lain, ya nggak apa-apa, kita adu ilmu aja gitu loh, adu ilmu, adu ilmiah. Jadi intinya sebenarnya Mas Roy juga masih belum puas atau meragukan kalau itu diperiksa oleh laboratorium forensik
Polri misalkan gitu. Ya, atau gimana, Mas? dengan segala hormat, nanti harus kita lihat ya resumenya atau hasilnya. Karena apa? Karena itu yang mengkhawatirkan adalah kolega saya, Dr. Resmond gitu. Karena itu saya kalau pernah. Mas Roy sendiri gimana? Ya, sebenarnya gini ya. Sekarang ada kan Polri dalam hal ini kan kemungkinan saja ya masih ada maksud kita percaya netralitas Polri ya, harus percaya kita. Ya. Cuman kan kalau nanti kita lihat proses ini aja, proses penyidikannya ini aja atau penyelidikannya aja nanti kan kelihatan kok seberapa cepat, seberapa lambat itu nanti kita bisa nilai itu. Itu apakah prosesnya cepat sekali ya karena itu dia seorang Jokowi, atau prosesnya biasa seperti masyarakat. Karena yang TPU aja prosesnya sudah dilaporkan Desember aja lambat banget gitu loh, belum diproses-proses gitu. Mas Roy. Jadi ini menariknya Pak. Ketika kami sudah sampai di Jogja pada hari yang ditentukan, Selasa tanggal 15 April kemarin, ternyata rombongan TPUA tuh nggak nyampe. Oh gitu. Ada kendala yang dialami mereka ketika di jalan. Ya gitu. Jadi bisnya itu ya macet gitu ya. Jalannya macet. Padahal sebenarnya nggak perlu macet. Ini aneh, ada kecelakaan di depan tapi semua suruh macet. Nah, jadi mereka terlambat. Nah, karena mereka terlambat, maka pada jam yang ditentukan nggak ada orang selain kami bertiga, ya kamilah yang dipanggil oleh UGM. Oh gitu ceritanya. Ya, sebenarnya haknya ada 5 orang. Meskipun kami minta 10 tapi hanya dikasih 5. 2 itu saya tawarkan UGM. Ini ada Prof. Amin Rais loh. Ini kan juga guru besar UGM juga dulu. Ada Pak Syukri Fadoli. Ternyata ditolak. Enggak. Yang ada di nama itu cuma Pak Roy, Dr. Resmond sama Dr. Tifa. Saya di situ mulai, loh UGM ini ada apa ya? Gitu. Kenapa terlalu tertutup gitu? Dan itu bikin kaget saya, Pak. Ketika saya masuk, ternyata dihadapi oleh pasukan. Karena yang ada di situ mulai dari wakil rektornya aja ada 2, dekan, ketua senat, profesor, ada sekretaris rektor, dan ada 11 lebih mahasiswa yang katanya mahasiswa senior gitu ya, yang katanya dulu teman-temannya seangkatannya Pak Jokowi katanya. Gitu. Nah udah masuk, saya sempat lihat ada kamera, saya tenang gitu. Wah, tak pikir ini kameranya milik wartawan. Bahkan saya sempat mengira ya, karena ada yang satu pakai handphone dan kayak ada tancepan wah saya pikir ini adalah live streaming gitu. Ternyata setelah 1 jam baru Dr. Resma bilang ini pertemuannya bisa diikuti. Enggak, itu kameranya internal. Loh. Bukan wartawan, malah humas. Iya, humas UGM. Laduh, ini gimana yang bisa terpada pertemuan itu seru banget. Masa? Di pertemuan itulah justru sebenarnya banyak sekali saya menyayangkan UGM itu tergagap. Ya ketika kami datang. Dia bilang dia menyediakan ada 34 bukti perkuliahan Pak Jokowi. Satu pun nggak ada. Ini sumpah saya sampaikan apa adanya. Satu pun nggak ada yang ditaruh di situ. Masa, Pak? Iya, nggak ada. Ditunjukkan juga nggak. Bahkan skripsinya pun itu kita debat 1 jam untuk kita bisa pinjam skripsi itu untuk dilihat. Mereka beralasan ini dilindungi oleh undang-undang keterbukaan informasi publik ya. Di pasal dikecualikan. Saya bilang enggak. Pasal yang dikecualikan pasal 17 huruf H itu adalah kalau itu menyangkut nilai, menyangkut status kesehatan, akademik itu ya. Tapi kalau namanya ijazah, namanya skripsi apalagi itu adalah hak publik untuk diketahui gitu loh. Jadi dengan begitu perdebatannya di situ ya. Perdebatannya lama, bahkan UGM sempat menyatakan kalau dia memiliki peringkat sebagai peringkat 2 di seluruh Indonesia soal keterbukaan informasi publik. Nah gitu, jadi dia bilang kalau mengerti tentang itu. Ya. Saya bilang nyuwun sewu, gitu. Ketika undang-undang itu dibuat, saya dulu salah satu narasumbernya. Saya dulu yang tuh ikut nyusun naskah akademiknya, bahkan selama 10 tahun saya ngawal itu di Komisi 1 Undang-Undang 14. Jadi saya pastilah baru setelah itu mereka ngeluarin. Itu pun juga harus diambilkan di perpustakaan, jadi nggak siap. Si skripsi itu tadi. Iya. Aduh, ini gimana sih gitu. Habis itu kelihatan sekali kayak kita disusu-susu ditergesa-gesa gitu. Ini sebentar lagi kita harus nguji gini. Nah, cuman pada saat ditampilkan itu ya saya foto, saya bawa kamera profesional, kelihatannya pocket. Skripsi itu ya? Iya, bagian-bagian penting. Nah, disitulah saya kemudian mengamini apa yang sudah ditemukan oleh Dr. Resmond, bahwa hurufnya ternyata tidak sesuai dengan kondisi tahun 85. Hurufnya itu tampak sekali modern. Itu di lembar pengesahan ya? Di lembar pengesahan. Kalau yang depan-depan enggak? Depan-depan asli buatan percetakan kuno zaman dulu. Ya karena hurufnya masih dengan cetak tinggi.
Jadi disusun Enggak, gitu. kalau menurut Anda sendiri, Mas Roy, Ah, ah. kok ada perbedaan tuh apa sih antara lembar pengesahan sama di depannya itu apa? Ya patut diduga itu ada sesuatu terhadap skripsi itu gitu. Apakah itu skripsi milik orang lain yang kemudian diganti, ataukah itu ada yang tadinya tidak lengkap kemudian dilengkapi. Tapi intinya bahkan skripsi itu nggak lengkap karena ada beberapa bidang yang kosong-kosong gitu. Ada yang lembar misalnya jurusannya kosong, kemudian tanggal pengesahannya kosong, tanda tangannya Profesor Ahmad Sumitronya salah ketik, harusnya Ahmad Sumitro di situ Sumitro, terus tanda tangannya itu meragukan. Sempat malah Dr. Tifa kemudian sempat menanyakan ke putrinya Prof. Ahmad Sumitro yang ada di Australia. Beliau mengatakan itu bukan nama ayah saya. Kalau ayah saya itu pakai U, bukan pakai OW. Gitu. Nah, kepada saya penasihat hukumnya mengatakan bahwa yang dibawa Pak Jokowi ke Polda Metro itu adalah ijazah asli yang tidak dilaminating. Betul. Dan Ya, siap untuk diperiksa termasuk laboratorium forensik. Komentar Anda gimana, Mas? Bagus. Ya memang harus. Dan kalau saya boleh menyarankan ya, kita harus tunjuk laboratorium forensik yang netral dan independen. Dalam konteks ini menurut Mas Roy ya gimana? Mungkin Singapura. Gitu loh. Karena apa? Karena ya Pak Rismon itu yang bilang jangan mau diperiksa oleh laboratorium internal sini gitu. Karena dalam kasus Jessica dia gitu, itu direkayasa nanti buktinya. Oke, ya kita nanti bisa request, kita nanti bisa minta. Atau mereka juga menghadirkan pakar telematika atau misalnya ahli forensik yang lain, ya nggak apa-apa. Kita adu ilmu aja, gitu loh. Adu ilmu, adu ilmiah. Jadi intinya sebenarnya Mas Roy juga masih belum puas atau meragukan kalau itu diperiksa oleh laboratorium forensik Polri misalkan gitu. Ya, atau gimana, Mas? Dengan segala hormat, nanti harus kita lihat ya resumenya atau hasilnya. Karena apa? Karena itu yang mengkhawatirkan adalah kolega saya, Dr. Rismon gitu. Karena itu saya kalau pernah. Mas Roy sendiri gimana? Ya, sebenarnya gini ya. Sekarang ada kan Polri dalam hal ini kan kemungkinan saja ya masih ada maksud kita percaya netralitas Polri ya, harus percaya kita. Cuman kan kalau nanti kita lihat proses ini aja, proses penyidikannya ini aja atau penyelidikannya aja nanti kan kelihatan kok seberapa cepat, seberapa lambat itu nanti kita bisa nilai itu. Gitu. Apakah prosesnya cepat sekali ya karena itu dia seorang Jokowi, atau prosesnya biasa seperti masyarakat. Karena yang TPU aja prosesnya sudah dilaporkan Desember aja lambat banget gitu loh, belum diproses-proses gitu. Mas Roy. Jadi ini menariknya Pak. Ketika kami sudah sampai di Jogja pada hari yang ditentukan, Selasa tanggal 15 April kemarin, ternyata rombongan TPUA tuh nggak nyampe. Oh gitu. Ada kendala yang dialami mereka ketika di jalan. Ya gitu. Jadi bisnya itu ya macet gitu ya. Jalannya macet padahal sebenarnya nggak perlu macet. Ini aneh, ada kecelakaan di depan tapi semua suruh macet. Nah, jadi mereka terlambat. Nah, karena mereka terlambat, maka pada jam yang ditentukan nggak ada orang selain kami bertiga, ya kamilah yang dipanggil oleh UGM. Oh gitu ceritanya. Masuk, ya. Sebenarnya haknya ada 5 orang, meskipun kami minta 10 tapi hanya dikasih 5. 2 itu saya tawarkan kepada UGM. Ini ada Prof. Amin Rais loh. Ini kan juga guru besar UGM juga dulu. Ada Pak Syukri Fadoli. Ternyata ditolak. Enggak. Yang ada di nama itu cuma Pak Roy, Dr. Rismon sama Dr. Tifa. Saya di situ mulai, loh UGM ini ada apa ya? Gitu. Kenapa terlalu tertutup gitu? Dan itu bikin kaget saya, Pak. Ketika saya masuk, ternyata dihadapi oleh pasukan. Karena yang ada di situ mulai dari wakil rektornya aja ada 2, dekan, ketua senat, profesor, ada sekretaris rektor, dan ada 11 lebih mahasiswa yang katanya mahasiswa senior gitu ya, yang katanya dulu teman-temannya seangkatannya Pak Jokowi katanya gitu. Nah udah masuk, saya sempat lihat ada kamera, saya tenang gitu. Wah, tak pikir ini kameranya milik wartawan. Bahkan saya sempat mengira ya, karena ada yang satu pakai handphone dan kayak ada tancepan wah saya pikir ini adalah live streaming gitu. Ternyata setelah 1 jam baru Dr. Risma bilang ini pertemuannya bisa diikuti. Enggak, itu kameranya internal. Loh. Bukan wartawan, malah humas. Iya, humas UGM. Lah ini gimana yang bisa padahal pertemuan itu seru banget. Masa? Di pertemuan itulah justru sebenarnya banyak sekali saya menyayangkan UGM itu tergagap. Ya ketika kami datang. Dia bilang dia menyediakan ada 34 bukti perkuliahan Pak Jokowi. Satu pun nggak ada. Ini
sumpah saya sampaikan apa adanya. Satu pun nggak ada yang ditaruh di situ. Masa, Pak? Iya, nggak ada. Ditunjukkan juga nggak. Bahkan skripsinya pun itu kita debat 1 jam untuk kita bisa pinjam skripsi itu untuk dilihat. Mereka beralasan ini dilindungi oleh undang-undang keterbukaan informasi publik ya. di pasal dikecualikan. Saya bilang enggak. Pasal yang dikecualikan pasal 17 huruf H itu adalah kalau itu menyangkut nilai, menyangkut status kesehatan, akademik itu iya. Tapi kalau namanya ijazah, namanya skripsi apalagi itu adalah hak publik untuk diketahui gitu loh. Jadi dengan begitu perdebatannya di situ ya. Perdebatannya lama, bahkan UGM sempat menyatakan kalau dia memiliki apa namanya peringkat sebagai peringkat 2 di seluruh Indonesia soal keterbukaan informasi publik. Nah gitu, jadi dia bilang kalau mengerti tentang itu. Ya. Saya bilang nyuwun sewu, gitu. Ketika undang-undang itu dibuat, saya dulu salah satu narasumbernya. Saya dulu yang tuh ikut nyusun naskah akademiknya, bahkan selama 10 tahun saya ngawal itu di Komisi 1 Undang-Undang 14. Jadi saya pastilah baru setelah itu mereka ngeluarin. Itu pun juga harus diambilkan di perpustakaan, jadi nggak siap. Si skripsi itu tadi ya? Aduh ini gimana sih gitu. Habis itu kelihatan sekali kayak kita disusu-susu, tergesa-gesa gitu. Ini sebentar lagi kita harus nguji gini. Nah cuman pada saat ditampilkan itu ya saya foto, saya bawa kamera profesional, kelihatannya pocket. Skripsi itu ya? Iya, bagian-bagian penting. Nah disitulah saya kemudian mengamini apa yang sudah ditemukan oleh Dr. Rismond, bahwa hurufnya ternyata tidak sesuai dengan kondisi tahun 85. Hurufnya itu tampak sekali modern. Itu di lembar pengesahan ya? Di lembar pengesahan. Kalau yang depan-depan enggak? Depan-depan asli buatan percetakan kuno zaman dulu. Ya karena hurufnya masih dengan cetak tinggi. Jadi disusun enggak, gitu. Kalau menurut Anda sendiri Mas Roy, kok ada perbedaan tuh apa sih? Antara lembar pengesahan sama di depannya itu apa? Ya patut diduga itu ada sesuatu terhadap skripsi itu gitu. Apakah itu skripsi milik orang lain yang kemudian diganti, ataukah itu ada yang tadinya tidak lengkap kemudian dilengkapi. Tapi intinya bahkan skripsi itu nggak lengkap karena ada beberapa bidang yang kosong-kosong gitu. Ada yang lembar misalnya jurusannya kosong, kemudian tanggal pengesahannya kosong, tanda tangannya Profesor Ahmad Sumitronya salah ketik, harusnya Ahmad Sumitro di situ Sumitro, terus tanda tangannya itu meragukan. Sempat malah Dr. Tifa kemudian sempat menanyakan ke putrinya Prof. Ahmad Sumitro yang ada di Australia. Beliau mengatakan itu bukan nama ayah saya. Kalau ayah saya itu pakai U, bukan pakai OW. Gitu. Nah, kepada saya penasihat hukumnya mengatakan bahwa yang dibawa Pak Jokowi ke Polda Metro itu adalah ijazah asli yang tidak dilaminating. Betul. Dan siap untuk diperiksa termasuk laboratorium forensik. Komentar Anda gimana, Mas? Bagus. Ya memang harus. Dan kalau saya boleh menyarankan ya, kita harus tunjuk laboratorium forensik yang netral dan independen. Dalam konteks ini menurut Mas Roy ya gimana? Mungkin Singapura. Gitu loh. Karena apa? Karena ya Pak Rismond itu yang bilang jangan mau diperiksa oleh laboratorium internal sini gitu. Karena dalam kasus Jessica dia gitu, itu direkayasa nanti buktinya. Ya kita nanti bisa request, kita nanti bisa minta. Atau mereka juga menghadirkan pakar telematika atau misalnya ahli forensik yang lain, ya nggak apa-apa, kita adu ilmu aja gitu loh, adu ilmu, adu ilmiah. Jadi intinya sebenarnya Mas Roy juga masih belum puas atau meragukan kalau itu diperiksa oleh laboratorium forensik Polri misalkan gitu. Ya gimana, Mas? Dengan segala hormat nanti harus kita lihat ya resumenya atau hasilnya. Karena apa? Karena itu yang mengkhawatirkan adalah kolega saya, Dr. Rismond gitu. Karena itu saya kalau Mas Roy sendiri gimana? Ya sebenarnya gini ya, sekarang ada kan Polri dalam hal ini kan kemungkinan saja ya masih ada maksud kita percaya netralitas Polri ya, harus percaya kita. Ya. Cuman kan kalau nanti kita lihat proses ini aja, proses penyidikannya ini aja atau penyelidikannya aja nanti kan kelihatan kok seberapa cepat, seberapa lambat itu nanti kita bisa nilai itu. Itu apakah prosesnya cepat sekali ya karena itu dia seorang Jokowi, atau prosesnya biasa seperti masyarakat. Karena yang TPU aja prosesnya sudah dilaporkan Desember aja lambat banget gitu loh, belum diproses-proses gitu. Mas Roy. Jadi ini menariknya Pak. Ketika kami sudah sampai di Jogja pada hari yang ditentukan, Selasa tanggal 15 April kemarin.
ternyata rombongan TPUA tuh nggak nyampe. Oh gitu. Ada kendala yang dialami mereka ketika di jalan. Ya gitu. Jadi bisnya itu ya macet gitu ya. Jalannya macet padahal sebenarnya nggak perlu macet. Ini aneh, ada kecelakaan di depan tapi semua suruh macet. Nah, jadi mereka terlambat. Nah, karena mereka terlambat, maka pada jam yang ditentukan nggak ada orang selain kami bertiga, ya kami lah yang dipanggil oleh UGM. Oh gitu ceritanya. Masuk, ya. Sebenarnya haknya ada 5 orang, meskipun kami minta 10 tapi hanya dikasih 5. 2 itu saya tawarkan kepada UGM. Ini ada Prof. Amin Rais loh. Ini kan juga guru besar UGM juga dulu. Ada Pak Syukri Fadoli. Ternyata ditolak. Enggak, yang ada di nama itu cuma Pak Roy, Dr. Rismon sama Dr. Tifa. Saya di situ mulai, loh UGM ini ada apa ya? Gitu. Kenapa terlalu tertutup gitu? Dan itu bikin kaget saya, Pak. Ketika saya masuk, ternyata dihadapi oleh pasukan. Karena yang ada di situ mulai dari wakil rektornya aja ada 2, dekan, ketua senat, profesor, ada sekretaris rektor, dan ada 11 lebih mahasiswa yang katanya mahasiswa senior gitu ya, yang katanya dulu teman-temannya seangkatannya Pak Jokowi katanya. Gitu. Nah udah masuk, saya sempat lihat ada kamera, saya tenang gitu. Wah, tak pikir ini kameranya milik wartawan. Bahkan saya sempat mengira ya, karena ada yang satu pakai handphone dan kayak ada tancepan wah saya pikir ini adalah live streaming gitu. Ternyata setelah 1 jam baru Dr. Resma bilang ini pertemuannya bisa diikuti. Oh, enggak, itu kameranya internal. Loh. Bukan wartawan, malah humas. Iya, humas UGM. Laduh. Lah ini gimana yang bisa padahal pertemuan itu seru banget. Masa? Di pertemuan itulah justru sebenarnya banyak sekali saya menyayangkan UGM itu tergagap. Ya ketika kami datang. Dia bilang dia menyediakan ada 34 bukti perkuliahan Pak Jokowi. Satu pun nggak ada. Ini sumpah saya sampaikan apa adanya. Satu pun nggak ada yang ditaruh di situ. Masa, Pak? Iya, nggak ada. Ditunjukkan juga nggak. Bahkan skripsinya pun itu kita debat 1 jam untuk kita bisa pinjam skripsi itu untuk dilihat. Mereka beralasan ini dilindungi oleh undang-undang keterbukaan informasi publik ya. Di pasal dikecualikan. Saya bilang enggak. Pas yang dikecuali pasal 17 huruf H itu adalah kalau itu menyangkut nilai, menyangkut status kesehatan, akademik itu iya. Tapi kalau namanya ijazah, namanya skripsi apalagi itu adalah hak publik untuk diketahui gitu loh. Jadi dengan begitu perdebatannya di situ ya. Perdebatannya lama, bahkan UGM sempat menyatakan kalau dia memiliki peringkat sebagai peringkat 2 di seluruh Indonesia soal keterbukaan informasi publik. Nah gitu, jadi dia bilang kalau mengerti tentang itu. Ya. Saya bilang nyuwun sewu, gitu. Ketika undang-undang itu dibuat, saya dulu salah satu narasumbernya. Saya dulu yang tuh ikut nyusun naskah akademiknya, bahkan selama 10 tahun saya ngawal itu di Komisi 1 Undang-Undang 14. Jadi saya pastilah baru setelah itu mereka ngeluarin. Itu pun juga harus diambilkan di perpustakaan, jadi nggak siap. Si skripsi itu tadi ya? Aduh ini gimana sih gitu. Habis itu kelihatan sekali kayak kita disusu-susu di tergesa-gesa gitu. Ini sebentar lagi kita harus nguji gini. Nah, cuman pada saat ditampilkan itu ya saya foto, saya bawa kamera profesional, kelihatannya pocket. Skripsi itu ya? Iya, bagian-bagian penting. Nah, disitulah saya kemudian mengamini apa yang sudah ditemukan oleh Dr. Rismon, bahwa hurufnya ternyata tidak sesuai dengan kondisi tahun 85. Hurufnya itu tampak sekali modern. Itu di lembar pengesahan ya? Di lembar pengesahan. Kalau yang depan-depan enggak? Depan-depan asli buatan percetakan kuno zaman dulu. Ya karena hurufnya masih dengan cetak tinggi. Jadi disusun enggak, gitu. Kalau menurut Anda sendiri, Mas Roy, kok ada perbedaan tuh apa sih? Antara lembar pengesahan sama di depannya itu apa? Ya patut diduga itu ada sesuatu terhadap skripsi itu gitu. Apakah itu skripsi milik orang lain yang kemudian diganti, ataukah itu ada yang tadinya tidak lengkap kemudian dilengkapi. Tapi intinya bahkan skripsi itu nggak lengkap karena ada beberapa bidang yang kosong-kosong gitu. Ada yang lembar misalnya jurusannya kosong, kemudian tanggal pengesahannya kosong, tanda tangannya Profesor Ahmad Sumitronya salah ketik, harusnya Ahmad Sumitro di situ Soemitro, terus tanda tangannya itu meragukan. Sempat malah Dr. Tifa kemudian sempat menanyakan ke putrinya Prof. Ahmad Sumitro yang ada di Australia. Beliau mengatakan itu bukan nama ayah saya. Kalau ayah saya itu pakai U, bukan pakai OW. Gitu. Nah, kepada saya penasihat hukumnya mengatakan bahwa
yang dibawa Pak Jokowi ke Polda Metro itu adalah ijazah asli yang tidak dilaminating. Betul. Dan Ya, saya siap lihat. untuk Diperiksa. termasuk laboratorium forensik. Bagus. Komentar Anda gimana, Mas? Bagus. Ya memang harus. Nah, Dan kalau saya boleh menyarankan ya, kita harus tunjuk laboratorium forensik yang netral dan independen. dalam konteks ini menurut Mas Roy Ya gimana? mungkin Singapura. Hmm. Gitu loh. Karena apa? Karena ya Pak Rismon itu yang bilang jangan mau diperiksa oleh laboratorium internal sini gitu. Karena dalam kasus Jessica dia gitu, Wah. itu direkayasa nanti buktinya. Oke, ya udah, kita nanti bisa request, kita nanti bisa minta. Atau mereka juga menghadirkan pakar telematika atau misalnya ahli forensik yang lain, ya nggak apa-apa. Kita adu ilmu aja, gitu loh. Adu ilmu, adu ilmiah. Jadi intinya sebenarnya Mas Roy juga masih belum puas atau meragukan kalau itu diperiksa oleh laboratorium forensik Polri misalkan gitu. Ya, Atau gimana, Mas? dengan segala hormat, nanti harus kita lihat ya, resumenya atau hasilnya. Karena apa? Karena itu yang mengkhawatirkan adalah kolega saya, Dr. Rismon gitu. Karena, itu saya Kalau pernah. Mas Roy sendiri gimana? Ya, sebenarnya gini ya. Sekarang ada kan Polri dalam hal ini kan kemungkinan saja ya masih ada maksud kita percaya netralitas Polri ya, harus percaya kita. Ya. Cuman kan kalau nanti kita lihat proses ini aja, proses penyidikannya ini aja atau penyelidikannya aja nanti kan kelihatan kok seberapa cepat, seberapa lambat itu nanti kita bisa nilai itu. Itu apakah prosesnya cepat sekali ya karena itu dia seorang Jokowi atau prosesnya biasa seperti masyarakat. Karena yang TPU aja prosesnya sudah dilaporkan Desember aja lambat banget gitu loh, belum diproses-proses gitu. Mas Roy. Jadi ini menariknya Pak. Ketika kami sudah sampai di Jogja pada hari yang ditentukan, Selasa tanggal 15 April kemarin, ternyata rombongan TPUA tuh nggak nyampe. Oh gitu. Ada kendala yang dialami mereka ketika di jalan. Ya gitu. Jadi bisnya itu ya macet gitu ya. Jalannya macet padahal sebenarnya nggak perlu macet. Ini aneh, ada kecelakaan di depan tapi semua suruh macet. Nah, jadi mereka terlambat. Nah, karena mereka terlambat, maka pada jam yang ditentukan nggak ada orang selain kami bertiga, ya kami lah yang dipanggil oleh UGM. Oh gitu ceritanya. Masuk, ya. Sebenarnya haknya ada 5 orang, meskipun kami minta 10 tapi hanya dikasih 5. 2 itu saya tawarkan kepada UGM. Ini ada Prof. Amin Rais loh. Ini kan juga guru besar UGM juga dulu. Ada Pak Syukri Fadoli. Ternyata ditolak. Enggak. Yang ada di nama itu cuma Pak Roy, Dr. Rismon sama Dr. Tifa. Saya di situ mulai, loh UGM ini ada apa ya? Gitu. Kenapa terlalu tertutup gitu? Dan itu bikin kaget saya, Pak. Ketika saya masuk, ternyata dihadapi oleh pasukan. Karena yang ada di situ mulai dari wakil rektornya aja ada 2, dekan, ketua senat, profesor, ada sekretaris rektor, dan ada 11 lebih mahasiswa yang katanya mahasiswa senior gitu ya, yang katanya dulu teman-temannya seangkatannya Pak Jokowi katanya gitu. Nah udah masuk, saya sempat lihat ada kamera, saya tenang gitu. Wah, tak pikir ini kameranya milik wartawan. Bahkan saya sempat mengira ya, karena ada yang satu pakai handphone dan kayak ada tancepan wah saya pikir ini adalah live streaming gitu. Ternyata setelah 1 jam baru Dr. Risma bilang ini pertemuannya bisa diikuti. Enggak, itu kameranya internal. Loh. Bukan wartawan, malah humas. Iya, humas UGM. Lah ini gimana yang bisa padahal pertemuan itu seru banget. Masa? Di pertemuan itulah justru sebenarnya banyak sekali saya menyayangkan UGM itu tergagap. Ya ketika kami datang. Dia bilang dia menyediakan ada 34 bukti perkuliahan Pak Jokowi. Satu pun nggak ada. Ini sumpah saya sampaikan apa adanya. Satu pun nggak ada yang ditaruh di situ. Masa, Pak? Iya, nggak ada. Ditunjukkan juga nggak. Bahkan skripsinya pun itu kita debat 1 jam untuk kita bisa pinjam skripsi itu untuk dilihat. Mereka beralasan ini dilindungi oleh undang-undang keterbukaan informasi publik ya. Di pasal dikecualikan. Saya bilang enggak. Pasal yang dikecualikan pasal 17 huruf H itu adalah kalau itu menyangkut nilai, menyangkut status kesehatan, akademik itu ya. Tapi kalau namanya ijazah, namanya skripsi apalagi itu adalah hak publik untuk diketahui gitu loh. Jadi dengan begitu, perdebatannya di situ ya. Perdebatannya lama, bahkan UGM sempat menyatakan kalau dia memiliki peringkat sebagai peringkat 2 di seluruh Indonesia soal keterbukaan informasi publik. Nah gitu, jadi dia bilang kalau mengerti tentang itu. Ya. Saya bilang nyuwun sewu, gitu. Ketika undang-undang itu dibuat,
saya dulu salah satu narasumbernya. Saya dulu yang tuh ikut nyusun naskah akademiknya, bahkan selama 10 tahun saya ngawal itu di Komisi 1 Undang-Undang 14. Jadi saya pastilah baru setelah itu mereka ngeluarin. Itu pun juga harus diambilkan di perpustakaan, jadi nggak siap. Si skripsi itu tadi ya? Aduh, ini gimana sih gitu. Habis itu kelihatan sekali kayak kita disusu-susu ditergesa-gesa gitu. Ini sebentar lagi kita harus nguji gini. Nah, cuman pada saat ditampilkan itu ya saya foto, saya bawa kamera profesional, kelihatannya pocket. Skripsi itu ya? Iya, bagian-bagian penting. Nah, disitulah saya kemudian mengamini apa yang sudah ditemukan oleh Dr. Rismond, bahwa hurufnya ternyata tidak sesuai dengan kondisi tahun 85. Hurufnya tuh tampak sekali modern. Itu di lembar pengesahan ya? Di lembar pengesahan. Kalau yang depan-depan enggak? Depan-depan asli buatan percetakan kuno zaman dulu. Ya, karena hurufnya masih dengan cetak tinggi. Jadi disusun enggak, gitu. Kalau menurut Anda sendiri, Mas Roy, kok ada perbedaan tuh apa sih antara lembar pengesahan sama di depannya itu apa? Ya, patut diduga itu ada sesuatu terhadap skripsi itu gitu. Apakah itu skripsi milik orang lain yang kemudian diganti, ataukah itu ada yang tadinya tidak lengkap kemudian dilengkapi. Tapi intinya bahkan skripsi itu nggak lengkap karena ada beberapa bidang yang kosong-kosong gitu. Ada yang lembar misalnya jurusannya kosong, kemudian tanggal pengesahannya kosong, tanda tangannya Profesor Ahmad Sumitronya salah ketik, harusnya Ahmad Sumitro di situ Sumitro, terus tanda tangannya itu meragukan. Sempat malah Dr. Tifa kemudian sempat menanyakan ke putrinya Prof. Ahmad Sumitro yang ada di Australia. Nah, beliau mengatakan itu bukan nama ayah saya. Kalau ayah saya itu pakai U, bukan pakai OW. Gitu. Nah, kepada saya penasihat hukumnya mengatakan bahwa yang dibawa Pak Jokowi ke Polda Metro itu adalah ijazah asli yang tidak dilaminating. Betul. Dan siap untuk diperiksa termasuk laboratorium forensik. Komentar Anda gimana, Mas? Bagus. Ya memang harus. Dan kalau saya boleh menyarankan ya, kita harus tunjuk laboratorium forensik yang netral dan independen. Dalam konteks ini menurut Mas Roy ya gimana? Mungkin Singapura. Gitu loh. Karena apa? Karena ya Pak Rismond itu yang bilang jangan mau diperiksa oleh laboratorium internal sini gitu. Karena dalam kasus Jessica dia gitu, itu direkayasa nanti buktinya. Ya kita nanti bisa request, kita nanti bisa minta. Atau mereka juga menghadirkan pakar telematika atau misalnya ahli forensik yang lain, ya nggak apa-apa, kita adu ilmu aja, gitu loh, adu ilmu, adu ilmiah. Jadi intinya sebenarnya Mas Roy juga masih belum puas atau meragukan kalau itu diperiksa oleh laboratorium forensik Polri misalkan gitu. Ya, gimana, Mas? Dengan segala hormat, nanti harus kita lihat ya resumenya atau hasilnya. Karena apa? Karena itu yang mengkhawatirkan adalah oleh saya Dr. Rismond gitu. Karena itu saya kalau Mas Roy sendiri gimana? Ya sebenarnya gini ya, sekarang ada kan Polri dalam hal ini kan kemungkinan saja ya masih ada maksud kita percaya netralitas Polri ya, harus percaya kita. Cuman kan kalau nanti kita lihat proses ini aja, proses penyidikannya ini aja atau penyelidikannya aja nanti kan kelihatan kok seberapa cepat, seberapa lambat itu nanti kita bisa nilai itu. Itu apakah prosesnya cepat sekali ya karena itu dia seorang Jokowi, atau prosesnya biasa seperti masyarakat. Karena yang TPU aja prosesnya sudah dilaporkan Desember aja lambat banget gitu loh, belum diproses-proses gitu. Mas Roy. Jadi ini menariknya Pak. Ketika kami sudah sampai di Jogja pada hari yang ditentukan, Selasa tanggal 15 April kemarin, ternyata rombongan TPUA tuh nggak nyampe. Oh gitu. Ada kendala yang dialami mereka ketika di jalan. Ya gitu. Jadi bisnya itu ya macet gitu ya. Jalannya macet. Padahal sebenarnya nggak perlu macet. Ini aneh. Ada kecelakaan di depan tapi semua suruh macet. Nah, jadi mereka terlambat. Nah, karena mereka terlambat, maka pada jam yang ditentukan nggak ada orang selain kami bertiga. Ya kami lah yang dipanggil oleh UGM. Oh gitu ceritanya. Ya. Sebenarnya haknya ada 5 orang, meskipun kami minta 10 tapi hanya dikasih 5. 2 itu saya tawarkan UGM. Ini ada Prof. Amin Rais loh. Ini kan juga guru besar UGM juga dulu. Ada Pak Syukri Fadoli. Ternyata ditolak. Enggak, yang ada di nama itu cuma Pak Roy, Dr. Rismond sama Dr. Tifa. Saya di situ mulai, loh UGM ini ada apa ya? Gitu. Kenapa terlalu tertutup gitu? Dan itu bikin kaget saya, Pak. Ketika saya masuk, ternyata dihadapi oleh pasukan, karena yang ada di situ mulai dari wakil rektornya aja ada 2, dekan,
ketua senat profesor, ada sekretaris rektor, dan ada 11 lebih mahasiswa yang katanya mahasiswa senior gitu ya, yang katanya dulu teman-temannya seangkatannya Pak Jokowi katanya gitu. Nah udah masuk, saya sempat lihat ada kamera, saya tenang gitu. Wah, tak pikir ini kameranya milik wartawan. Bahkan saya sempat mengira ya, karena ada yang satu pakai handphone dan kayak ada tancepan wah saya pikir ini adalah live streaming gitu. Ternyata setelah 1 jam baru Dr. Resma bilang ini pertemuannya bisa diikuti. Oh, enggak, itu kameranya internal. Loh. Bukan wartawan, malah humas. Iya, humas UGM. Laduh, lah ini gimana yang bisa padahal pertemuan itu seru banget. Masa? Di pertemuan itulah justru sebenarnya banyak sekali saya menyayangkan UGM itu tergagap. Ya ketika kami datang. Dia bilang dia menyediakan ada 34 bukti perkuliahan Pak Jokowi. Satu pun nggak ada. Ini sumpah saya sampaikan apa adanya. Satu pun nggak ada yang ditaruh di situ. Masa, Pak? Iya, nggak ada. Ditunjukkan juga nggak. Bahkan skripsinya pun itu kita debat 1 jam untuk kita bisa pinjam skripsi itu untuk dilihat. Mereka beralasan ini dilindungi oleh undang-undang keterbukaan informasi publik ya. Di pasal dikecualikan. Saya bilang enggak. Pas yang dikecualikan pasal 17 huruf H itu adalah kalau itu menyangkut nilai, menyangkut status kesehatan, akademik itu iya. Tapi kalau namanya ijazah, namanya skripsi apalagi itu adalah hak publik untuk diketahui gitu loh. Jadi dengan begitu perdebatannya di situ ya. Perdebatannya lama, bahkan UGM sempat menyatakan kalau dia memiliki peringkat sebagai peringkat 2 di seluruh Indonesia soal keterbukaan informasi publik. Nah gitu, jadi dia bilang kalau mengerti tentang itu. Ya. Saya bilang nyuwun sewu, gitu. Ketika undang-undang itu dibuat, saya dulu salah satu narasumbernya. Saya dulu yang ikut nyusun naskah akademiknya, bahkan selama 10 tahun saya ngawal itu di Komisi 1 Undang-Undang 14. Jadi saya pastilah baru setelah itu mereka ngeluarin. Itu pun juga harus diambilkan di perpustakaan, jadi nggak siap. Si skripsi itu tadi ya? Aduh ini gimana sih gitu. Habis itu kelihatan sekali kayak kita disusu-susu di tergesa-gesa gitu. Ini sebentar lagi kita harus nguji gini. Nah, cuman pada saat ditampilkan itu ya saya foto, saya bawa kamera profesional, kelihatannya pocket. Skripsi itu ya? Iya, bagian-bagian penting. Nah, disitulah saya kemudian mengamini apa yang sudah ditemukan oleh Dr. Rismon, bahwa hurufnya ternyata tidak sesuai dengan kondisi tahun 85. Hurufnya itu tampak sekali modern. Itu di lembar pengesahan ya? Di lembar pengesahan. Kalau yang depan-depan enggak? Depan-depan asli buatan percetakan kuno zaman dulu. Ya karena hurufnya masih dengan cetak tinggi. Jadi disusun enggak, gitu. Kalau menurut Anda sendiri Mas Roy, kok ada perbedaan tuh apa sih? Antara lembar pengesahan sama di depannya itu apa? Ya patut diduga itu ada sesuatu terhadap skripsi itu gitu. Apakah itu skripsi milik orang lain yang kemudian diganti, ataukah itu ada yang tadinya tidak lengkap kemudian dilengkapi. Tapi intinya bahkan skripsi itu nggak lengkap karena ada beberapa bidang yang kosong-kosong gitu. Ada yang lembar misalnya jurusannya kosong, kemudian tanggal pengesahannya kosong, tanda tangannya Profesor Ahmad Sumitronya salah ketik, harusnya Ahmad Sumitro di situ Soemitro, terus tanda tangannya itu meragukan. Sempat malah Dr. Tifa kemudian sempat menanyakan ke putrinya Prof. Ahmad Sumitro yang ada di Australia. Beliau mengatakan itu bukan nama ayah saya. Kalau ayah saya itu pakai U, bukan pakai OW. Gitu. Nah, kepada saya penasihat hukumnya mengatakan bahwa yang dibawa Pak Jokowi ke Polda Metro itu adalah ijazah asli yang tidak dilaminating. Betul. Dan siap untuk diperiksa termasuk laboratorium forensik. Komentar Anda gimana, Mas? Bagus. Ya memang harus. Dan kalau saya boleh menyarankan ya, kita harus tunjuk laboratorium forensik yang netral dan independen. Dalam konteks ini menurut Mas Roy ya gimana? Mungkin Singapura. Gitu loh. Karena apa? Karena ya Pak Rismon itu yang bilang jangan mau diperiksa oleh laboratorium internal sini gitu. Karena dalam kasus Jessica dia gitu, itu direkayasa nanti buktinya. Oke, kita nanti bisa request. Kita nanti bisa minta. Atau mereka juga menghadirkan pakar telematika atau misalnya ahli forensik yang lain, ya nggak apa-apa, kita adu ilmu aja, gitu loh, adu ilmu, adu ilmiah. Jadi intinya sebenarnya Mas Roy juga masih belum puas atau meragukan kalau itu diperiksa oleh laboratorium forensik Polri misalkan gitu. Ya, gimana, Mas? Dengan segala hormat,
nanti harus kita lihat ya anunya resumenya atau hasilnya. Karena apa? Karena itu yang mengkhawatirkan adalah kolega saya Dr. Resmond gitu. Karena itu saya kalau pernah. Mas Roy sendiri gimana? Ya sebenarnya gini ya. Sekarang ada kan Polri dalam hal ini kan kemungkinan saja ya masih ada maksud kita percaya netralitas Polri ya harus percaya kita. Ya. Cuman kan kalau nanti kita lihat proses ini aja, proses penyidikannya ini aja atau penyelidikannya aja nanti kan kelihatan kok seberapa cepat seberapa lambat itu nanti kita bisa nilai itu apakah prosesnya cepat sekali ya karena itu dia seorang Jokowi atau prosesnya biasa seperti masyarakat. Karena yang TPU aja prosesnya sudah dilaporkan Desember aja lambat banget gitu loh, belum diproses-proses gitu. Mas Roy. Jadi ini menariknya Pak. Ketika kami sudah sampai di Jogja pada hari yang ditentukan, Selasa tanggal 15 April kemarin, ternyata rombongan TPUA tuh nggak nyampe. Oh gitu. Ada kendala yang dialami mereka ketika di jalan. Ya gitu. Jadi bisnya itu ya macet gitu ya. Jalannya macet. Padahal sebenarnya nggak perlu macet. Ini aneh, ada kecelakaan di depan tapi semua suruh macet. Nah, jadi mereka terlambat. Nah, karena mereka terlambat, maka pada jam yang ditentukan nggak ada orang selain kami bertiga, ya kamilah yang dipanggil oleh UGM. Oh, gitu ceritanya. Ya, sebenarnya haknya ada 5 orang. Meskipun kami minta 10 tapi hanya dikasih 5. 2 itu saya tawarkan UGM. Ini ada Prof. Amin Rais loh. Ini kan juga guru besar UGM juga dulu. Ada Pak Syukri Fadoli. Ternyata ditolak. Enggak. Yang ada di nama itu cuma Pak Roy, Dr. Resmond sama Dr. Tifa. Saya di situ mulai, loh UGM ini ada apa ya? Gitu. Kenapa terlalu tertutup gitu? Dan itu bikin kaget saya, Pak. Ketika saya masuk, ternyata dihadapi oleh pasukan. Karena yang ada di situ mulai dari wakil rektornya aja ada 2, dekan, ketua senat, profesor, ada sekretaris rektor, dan ada 11 lebih mahasiswa yang katanya mahasiswa senior gitu ya, yang katanya dulu teman-temannya seangkatannya Pak Jokowi katanya gitu. Nah udah masuk, saya sempat lihat ada kamera, saya tenang gitu. Wah, tak pikir ini kameranya milik wartawan. Bahkan saya sempat mengira karena ada yang satu pakai handphone dan kayak ada tancepan wah saya pikir ini adalah live streaming gitu. Ternyata setelah 1 jam baru Dr. Resmond bilang ini pertemuannya bisa diikuti. Enggak, itu kameranya internal. Loh. Bukan wartawan, malah humas. Iya, humas UGM. Laduh, lah ini gimana yang bisa padahal pertemuan itu seru banget. Masa? Di pertemuan itulah justru sebenarnya banyak sekali saya menyayangkan UGM itu tergagap. Ya ketika kami datang. Dia bilang dia menyediakan ada 34 bukti perkuliahan Pak Jokowi. Satu pun nggak ada. Ini sumpah saya sampaikan apa adanya. Satu pun nggak ada yang ditaruh di situ. Masa, Pak? Iya, nggak ada. Ditunjukkan juga nggak. Bahkan skripsinya pun itu kita debat 1 jam untuk kita bisa pinjam skripsi itu untuk dilihat. Mereka beralasan ini dilindungi oleh undang-undang keterbukaan informasi publik ya. Di pasal dikecualikan. Saya bilang enggak. Pasal yang dikecualikan pasal 17 huruf H itu adalah kalau itu menyangkut nilai, menyangkut status kesehatan, akademik itu ya. Tapi kalau namanya ijazah, namanya skripsi apalagi itu adalah hak publik untuk diketahui gitu loh. Jadi dengan begitu perdebatannya di situ ya. Perdebatannya lama, bahkan UGM sempat menyatakan kalau dia memiliki peringkat sebagai peringkat 2 di seluruh Indonesia soal keterbukaan informasi publik. Nah gitu, jadi dia bilang kalau mengerti tentang itu. Ya. Saya bilang nyuwun sewu, gitu. Ketika undang-undang itu dibuat, saya dulu salah satu narasumbernya. Saya dulu yang tuh ikut nyusun naskah akademiknya. Bahkan selama 10 tahun saya ngawal itu di Komisi 1 Undang-Undang 14. Jadi saya pastilah baru setelah itu mereka ngeluarin. Itu pun juga harus diambilkan di perpustakaan, jadi nggak siap. Si skripsi itu tadi. Iya. Aduh, ini gimana sih gitu. Habis itu kelihatan sekali kayak kita disusu-susu di tergesa-gesa gitu. Ini sebentar lagi kita harus nguji gini. Nah, cuman pada saat ditampilkan itu ya saya foto, saya bawa kamera profesional, kelihatannya pocket. Skripsi itu ya? Iya, bagian-bagian penting. Nah, disitulah saya kemudian mengamini apa yang sudah ditemukan oleh Dr. Resmond, bahwa hurufnya ternyata tidak sesuai dengan kondisi tahun 85. Hurufnya itu tampak sekali modern. Itu di lembar pengesahan ya? Di lembar pengesahan. Kalau yang depan-depan enggak? Depan-depan asli buatan percetakan kuno zaman dulu. Ya karena hurufnya masih dengan cetak tinggi. Jadi disusun enggak, gitu. Kalau menurut Anda sendiri, Mas Roy, kok ada perbedaan tuh apa sih?
Antara lembar pengesahan sama di depannya itu apa? Ya patut diduga itu ada sesuatu terhadap skripsi itu gitu. Apakah itu skripsi milik orang lain yang kemudian diganti, ataukah itu ada yang tadinya tidak lengkap kemudian dilengkapi. Tapi intinya bahkan skripsi itu nggak lengkap karena ada beberapa bidang yang kosong-kosong gitu. Ada yang lembar misalnya jurusannya kosong, kemudian tanggal pengesahannya kosong, tanda tangannya Profesor Ahmad Sumitronya salah ketik, harusnya Ahmad Sumitro di situ Sumitro, terus tanda tangannya itu meragukan. Sempat malah Dr. Tifa kemudian sempat menanyakan ke putrinya Prof. Ahmad Sumitro yang ada di Australia. Beliau mengatakan itu bukan nama ayah saya. Kalau ayah saya itu pakai U, bukan pakai OE. Gitu. Nah, kepada saya penasihat hukumnya mengatakan bahwa yang dibawa Pak Jokowi ke Polda Metro itu adalah ijazah asli yang tidak dilaminating. Betul. Dan siap untuk diperiksa termasuk laboratorium forensik. Komentar Anda gimana, Mas? Bagus. Ya memang harus. Dan kalau saya boleh menyarankan ya, kita harus tunjuk laboratorium forensik yang netral dan independen. Dalam konteks ini menurut Mas Roy ya gimana? Mungkin Singapura. Gitu. Karena apa? Karena ya Pak Rismon itu yang bilang jangan mau diperiksa oleh laboratorium internal sini gitu. Karena dalam kasus Jessica dia gitu, itu direkayasa nanti buktinya. Oke, ya kita nanti bisa request, kita nanti bisa minta. Atau mereka juga menghadirkan pakar telematika atau misalnya ahli forensik yang lain, ya nggak apa-apa. Kita adu ilmu aja, gitu loh. Adu ilmu, adu ilmiah. Jadi intinya sebenarnya Mas Roy juga masih belum puas atau meragukan kalau itu diperiksa oleh laboratorium forensik Polri misalkan gitu. Ya, atau gimana, Mas? Dengan segala hormat nanti harus kita lihat ya resumenya atau hasilnya. Karena apa? Karena itu yang mengkhawatirkan adalah kolega saya, Dr. Rismon gitu. Karena itu saya kalau Mas Roy sendiri gimana? Ya, sebenarnya gini ya. Sekarang ada kan Polri dalam hal ini kan kemungkinan saja ya masih ada maksud kita percaya netralitas Polri ya, harus percaya kita. Cuman kan kalau nanti kita lihat proses ini aja, proses penyidikannya ini aja atau penyelidikannya aja nanti kan kelihatan kok seberapa cepat, seberapa lambat itu nanti kita bisa nilai itu. Itu apakah prosesnya cepat sekali ya karena itu dia seorang Jokowi, atau prosesnya biasa seperti masyarakat. Karena yang TPU aja prosesnya sudah dilaporkan Desember aja lambat banget gitu loh, belum diproses-proses gitu. Mas Roy. Jadi ini menariknya Pak. Ketika kami sudah sampai di Jogja pada hari yang ditentukan, Selasa tanggal 15 April kemarin, ternyata rombongan TPUA tuh nggak nyampe. Oh gitu. Ada kendala yang dialami mereka ketika di jalan. Ya gitu. Jadi bisnya itu ya macet gitu ya. Jalannya macet padahal sebenarnya nggak perlu macet. Ini aneh, ada kecelakaan di depan tapi semua suruh macet. Nah, jadi mereka terlambat. Nah, karena mereka terlambat, maka pada jam yang ditentukan nggak ada orang selain kami bertiga, ya kami lah yang dipanggil oleh UGM. Oh gitu ceritanya. Ya, sebenarnya haknya ada 5 orang. Meskipun kami minta 10 tapi hanya dikasih 5. 2 itu saya tawarkan UGM. Ini ada Prof. Amin Rais loh. Ini kan juga guru besar UGM juga dulu. Ada Pak Syukri Fadoli. Ternyata ditolak. Enggak. Yang ada di nama itu cuma Pak Roy, Dr. Rismon sama Dr. Tifa. Saya di situ mulai, loh UGM ini ada apa ya? Gitu. Kenapa terlalu tertutup gitu? Dan itu bikin kaget saya, Pak. Ketika saya masuk, ternyata dihadapi oleh pasukan. Karena yang ada di situ mulai dari wakil rektornya aja ada 2, dekan, ketua senat, profesor, ada sekretaris rektor, dan ada 11 lebih mahasiswa yang katanya mahasiswa senior gitu yang katanya dulu teman-temannya seangkatannya Pak Jokowi katanya gitu. Nah udah masuk, saya sempat lihat ada kamera, saya tenang gitu. Wah, tak pikir ini kameranya milik wartawan. Bahkan saya sempat mengira karena ada yang satu pakai handphone dan kayak ada tancepan wah saya pikir ini adalah live streaming gitu. Ternyata setelah 1 jam baru Dr. Risma bilang ini pertemuannya bisa diikuti. Enggak, itu kameranya internal. Loh. Bukan wartawan, malah humas. Iya, humas UGM. Laduh, lah ini gimana yang bisa padahal pertemuan itu seru banget. Masa? Di pertemuan itulah justru sebenarnya banyak sekali saya menyayangkan UGM itu tergagap. Ya ketika kami datang. Dia bilang dia menyediakan ada 34 bukti perkuliahan Pak Jokowi. Satu pun nggak ada. Ini sumpah saya sampaikan apa adanya. Satu pun nggak ada yang ditaruh di situ. Masa, Pak? Iya, nggak ada. Ditunjukkan juga nggak.
Bahkan skripsinya pun itu kita debat 1 jam untuk kita bisa pinjam skripsi itu untuk dilihat. Mereka beralasan ini dilindungi oleh undang-undang keterbukaan informasi publik ya. di pasal dikecualikan. Saya bilang enggak. Pasal yang dikecualikan pasal 17 huruf H itu adalah kalau itu menyangkut nilai, menyangkut status kesehatan, akademik itu ya. Tapi kalau namanya ijazah, namanya skripsi apalagi itu adalah hak publik untuk diketahui gitu lah. Jadi dengan begitu perdebatannya di situ ya. Perdebatannya lama, bahkan UGM sempat menyatakan kalau dia memiliki peringkat sebagai peringkat 2 di seluruh Indonesia soal keterbukaan informasi publik. Nah gitu, jadi dia bilang kalau mengerti tentang itu. Ya. Saya bilang nyuwun sewu, gitu. Ketika undang-undang itu dibuat, saya dulu salah satu narasumbernya. Saya dulu yang itu ikut menyusun naskah akademiknya, bahkan selama 10 tahun saya ngawal itu di Komisi 1 Undang-Undang 14. Jadi saya pastilah baru setelah itu mereka ngeluarin. Itu pun juga harus diambilkan di perpustakaan, jadi nggak siap. Si skripsi itu tadi. Iya. Aduh, ini gimana sih gitu. Habis itu kelihatan sekali kayak kita disusu-susu, di tergesa-gesa gitu.